kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan berkunjung ke kolam budidaya ikan Bapak Tusnan Sani. Ayo ikutin kegiatan kita hari ini. Sudah berapa lama Bapak menjalankan bisnis budidaya ikan konsumsi? Budidaya ikan air tawar ini baru kita mulai dari 1 tahun yang lalu yang secara sungguh-sungguh. Apakah ada keuntungan atau kerugian selama menjalankan bisnis budidaya ikan? Kalau boleh tahu, apa saja keuntungan atau kerugiannya? Ya, kalau dilaksanakan secara baik ataupun secara manajemen yang tepat, tentu ada keuntungannya dari pengelolaan ikan ini. Tapi kalau itu kita laksanakan secara tradisional, tidak memikirkan pakan dan perawatannya, tentu untungnya ada tapi tidak akan terlalu banyak. Karena ikan ini kan yang paling utama itu adalah di pakannya. Nah, itu perhitungan pakan dalam ikan itu minimal per 1 ekor berapa kita lihat gramnya, nanti begitu juga kebutuhannya. Jadi intinya kalau 1 kilo ikan mungkin 3% ataupun 30% dari jumlah timbangan ikan tadi ya. Berarti kalau 1 kilo per harinya itu kita sekitar 3 per ekornya 3 gram. Nah, itu. Jadi tinggal dikalikan nominal ikan yang ada di kolam kita, 3 gram dikali 1000 umpama kan, atau kayak kita kemarin 10.000, berarti kalau 10.000 sekali pemberian itu sekitar 30 kilo lebih kurang filetnya. Berapa modal awal untuk membangun bisnis budidaya ikan ini? Kalau budidaya, kalau kita buat dari kolam tentu agak tinggi cost-nya. Apalagi kalau kita buat kolam itu memakai alat berat ya. Nah, tapi kalau kita kolam-kolam tradisional ya mungkin membutuhkan biaya itu sekitar 1 atau 2 juta karena kita menggunakan tenaga manusia. Dan kolamnya paling ukuran 10-20. Tapi kalau kolam yang besar, kolam tanah, walaupun dia kolam tanah tapi besar, kayak punya kita ini sebesar 22 kali 45. Kemarin kita menggunakan alat berat itu per jamnya 450.000. Dalam pengerjaan kolam itu lebih kurangnya sekitar 10 jam. Berarti 10 kali 4, 45 juta ya. Nah, itu belum ditambah dengan pemondasian di pinggirnya. Nah, itu. Bagaimana upaya Bapak untuk merawat kebersihan kolam? Apakah membutuhkan banyak tenaga untuk membersihkannya? Ya, idealnya kita itu memang memiliki paling tidak tenaga 1 orang untuk membantu kita dalam hal penjaga kebersihan dan keseimbangan kolam. Tapi karena kita masih dilaksanakannya belum secara maksimal, maka saya juga belum menggunakan tenaga kerja yang untuk membantu. Jadi kita lakukan sendiri. Bagaimana upaya Bapak untuk memastikan ikan-ikan tersebut sehat dan segar untuk dipasarkan? Ya, jadi kita melihat ikan itu sehat ataupun segar, memang pertama dari perawatan kolam, air, dan lingkungan ya. Nah, kemudian pada saat kita memberi makan kepada ikan tersebut, dia kelihatan lincah atau giras, bahasa kampungnya itu giras. Nah, itu jadi, dan ikan tidak mengambang. Nah, ini berarti oksigennya cukup. Ikan itu selalu berada di posisi di bawah. Tapi kalau ikan itu mengambang, tentu ikan itu ada kekurangan, terutama masalah oksigen ataupun hal-hal yang lain. Apakah Bapak juga menyalurkan ikan-ikan ini ke pasar ataupun ke pedagang lain? Ya, hasil produk ataupun kita ini memang ada 2 pasarnya. Yang pertama kepada pedagang-pedagang besar yang mengambil sekaligus, yaitu kayak kita kemarin itu nilai itu tebar utama kita 10.000 menghasilkan sekitar 1 ton 4 kintal. Nah, yang 1 tonnya itu diambil oleh pengepul besarnya, kemudian sisanya itu baru kita ecer kepada petani.
ada yang datang, ada juga yang kita hantarkan ke pedagang-pedagang kecil yang di sekitar kolam. Apakah Bapak memberi nutrisi tambahan untuk perkembangan ikan-ikan ini? Oh iya. Jika ada, apa saja yang Bapak berikan? Iya. Jadi selain pakan yang kita berikan yang pakan jadi berupa pur, juga ada tambahan vitamin-vitamin, tapi saya lupa ya merek apa ininya, tapi ada vitamin-vitamin juga itu dari toko-toko pertanian. Jadi setiap bulan itu berapa banyak jumlah pakan yang Bapak butuhkan Setiap buat ikan? ya, jadi sesuai dengan keterangan pertama, pakan yang kita butuhkan per bulan itu tentu kita hitung dari perharinya. Jadi kalau kemarin itu 10.000, kita membutuhkan pakan itu per hari itu lebih kurangnya 60 kilo. 60 berarti kalau kita kali 3 berarti 180 kilogram untuk per 1 bulan. Lalu bagaimana cara Bapak untuk menjamin kesegaran ikan-ikan pada konsumen? Ya, makanya kita untuk menjamin kesegaran ikan pada konsumen itu pada saat permintaan kolam baru kita kecilkan airnya, kemudian baru penjaringan ikan. Artinya di saat permintaan baru kita adakan. Tapi ikan-ikan itu tidak kita tampung atau ditampung di tempat-tempat penampungan yang memang air dan oksigennya cukup. Menurut Bapak, kondisi kolam yang bagus, air yang bagus untuk budidaya itu bagaimana, Pak? Sebetulnya masalah budidaya ikan itu tergantung kepada jenis ikan yang akan kita laksanakan. Kalau jenis ikan lele, sebetulnya air yang tidak selalu pergantian juga bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk nila, ikan mas gitu ya, nah itu memang kondisi airnya itu harus selalu keluar masuk. Artinya yang keluar tapi dari masukan juga tetap harus lancar. Itu kalau air. Untuk kolam Bapak sendiri, aliran airnya kemana, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau aliran pertama, pemasukan airnya itu selain sumber, tapi dia ada irigasi dari atas. Kemudian pembuangan kita tetap melarikan ke kolam bawah ini nila juga. Nah kemudian ada ke pembuangan langsung ke siring. Untuk harga sendiri yang Bapak jual ikan per kilonya, Bapak jual berapa? Kalau harga itu tentunya fluktuasi pasar, dia nggak selalu tetap ya. Nah, jadi kalau permintaan pada saat yang kurang, ikannya banyak, tentu harga di bawah. Tapi pada saat permintaan banyak, ikannya sedikit, tentu harga akan tinggi. Tapi rata-rata kalau untuk nila yang saya kelola itu di angka 23 sampai 25.000 per kilogram. Jadi di setiap kolam Bapak ini ada berapa jenis ikan yang Bapak laksanakan? Untuk saat ini baru satu jenis, yaitu ikan nila gip yang dia tidak beranak atau nila gip monosek namanya.